Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farija Juanda. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasa pemrograman Java. Dan di video ini juga kita akan membahas 3 materi utama, yaitu Java Variable, tipe data, dan juga typecasting. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai penjelasan yang pertama, yaitu Java Variable. Java Variable itu sendiri cukup banyak macam-macamnya, dan fungsi-fungsinya ini juga berbeda-beda. Contohnya ada seperti string, integer, float, char, booleans, dan masih banyak lagi. Dan setiap variabel ini akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya string ini digunakan untuk store text, atau kita akan menampilkan jika kita ingin menampilkan suatu huruf. Tidak huruf, maksud saya adalah suatu kata, maka kita akan menggunakan string. Lalu integer ini digunakan seperti namanya integer, maka ini adalah bilangan bulat. Kita akan menampilkan bilangan bulat tanpa desimal. Jadi misalnya 2 ya 2 gitu. Mereka ini bisa dari 123 atau negatif 123. Sedangkan float juga penampil angka, namun dalam bentuk desimal. Maka jika kita tuliskan 19,99, itu cocoknya di tipe data di variabel float. Dan karakter ini seperti turunan dari string. Jika string menampilkan kalimat atau kata, char ini hanya menampilkan huruf. Sedangkan boolean adalah variabel yang hanya menampilkan true atau false, benar atau salah. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam mengenai boolean. Kali ini kita akan fokus mengenai variabel. Baik, di sini sudah saya tuliskan integer my_num sama dengan 5 dan float my_float number sama dengan 5,99f. Ingat, jika kita menuliskan sebuah variabel float, jangan lupa tambahkan f di ujungnya agar tidak terjadi syntax error. Lalu saya juga tuliskan char myLetter itu D, dan boolean myBall sama dengan true. Sebagai contoh, saya tuliskan string myText sama dengan hello, dan string name sama dengan John. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari mengenai system.out_println. Jika sebelumnya kita menggunakan tanda petik untuk menampilkan suatu output, di sini kita memanggil variabel yang telah kita tuliskan sebelumnya, yaitu name. Di sini name. Maka jika kita tebak, di sini akan menampilkan nama John. Dan di my_num tadi apa tulisannya? Adalah 5. Maka bisa kita tebak dalam output keluarannya pasti akan menampilkan John dan 5. Mari kita coba. Lihat, hasilnya John dan 5. Kita buat contoh lainnya. Di sini saya ingin membuat integer 5. Maaf, salah. Maksud saya integer A sama dengan 12. Kita tutup. Jangan lupa ditutup dalam pemrograman Java ini. Setiap kita melakukan apapun, jangan lupa ditutup dengan titik koma. Di situ A sama dengan 12, lalu kita buat string, S-nya jangan lupa huruf besar, string belakang sama dengan watch picture, tutup. Lalu kita buat system.println, maaf saya lupa outnya, system_out.println, buka titik kurung, buka kurung, masukkan, tadi saya namakan string itu belakang, tuliskan belakang, tutup. Lalu saya juga buat lagi system.out.println A. Maka pasti di sini tampilannya akan menjadi Farija dan 5 di bawah John.
ya kan? Saya rasa di sini cukup mengenai penjelasan Java variable. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai tipe-tipe data ini. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan pemrograman tentang tipe data. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tipe data. Berikut sudah saya masukkan ke dalam catatan atau Java comment mengenai apa-apa saja tipe data tersebut. Ini adalah contoh-contohnya, dan ini adalah tipe-tipe datanya. Seperti ada byte, short, integer, long, float, double, boolean, char. Byte adalah tipe data yang paling rendah, yaitu negatif 128 sampai 127. Short adalah yang kedua paling rendah, yaitu negatif 32.768 sampai 32.767. Jadi mengenai penggunaan tipe data, kita bisa menggunakan seluruh tipe data ini. Namun, alasan kita mempelajari tipe data adalah tipe data mana yang paling cocok dalam program yang akan kita buat. Karena tipe data tersebut mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Byte mempunyai 1 byte, lalu long mempunyai 8 byte. Karena itu hal ini berfungsi untuk mengoptimalisasi ukuran program yang kita buat. Contoh, jika kita ingin membuat program kalkulator, penambahan dan pengurangan, yang dimana hal tersebut tidak menggunakan perkalian dan pembagian, maka akan sangat percuma jika kita menggunakan tipe data long, karena batas angkanya sangatlah banyak dan ukurannya 8 byte. Karena hanya pengurangan dan penambahan, mungkin integer saja sudah cukup. Begitu. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh yang telah saya buat. Saya buat byte 100, my_num 100. Sistem my_num. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang variabel dan cara mengeluarkan variabel. Cukup sama. Lalu di sini ada short, my_num 5000, my_num m-nya 3, 100.000. Lalu ada my_num, ini long. Jika long, kita jangan lupa tambahkan L di ujungnya, karena akan terjadi syntax error jika kita tidak melakukannya. Lihat ini. Akan ada dapat peringatan di sini. Jadi jangan lupa letakkan L. Lalu ada float. Sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa float jangan lupa letakkan F di ujungnya. Begitu juga double. Double ini adalah versi lebih tinggi dari float. Jadi keadaannya itu sama seperti integer yang lebih rendah dari long, namun sama-sama mengeluarkan bilangan bulat. Kurang lebih seperti itu. Dan double juga perilaku yang sama terhadap float, yaitu tambahkan F. Kalau di double tambahkan D. Jadi agar tidak lupa, ingat saja long, float, double. Lihat aja huruf awalnya. Jangan lupa tambahkan huruf awal tersebut di ujung nilai dari variabel yang kita inginkan. Lalu ini ada contoh boolean. Is Java fun? True. Lalu kita buat juga is fish tasty? False. Lalu kita tampilkan di sini. Kita buat sistem out println is Java fun. Ini akan sudah saya buat. Outputnya pasti akan true. Di sini outputnya pasti akan false. Di sini juga saya buat char. A sama dengan 65, B sama dengan 66, C sama dengan 67. Saya tampilkan seperti ini. Lalu ada string greeting, hello world. Daripada kita langsung ketikkan hello world di sini, kita bisa tampilkan dengan cara pakai string. Baik, mari kita coba run programnya. Kita lihat dari atas. Byte my_num 100. 100. Yang bawah juga 5.000, 100.000, 15 juta, lalu ada 5,75, 19,99, lalu di sini ada Java is fun is true, Java is fish tasty is false. Lalu di sini kita tampilkan karakternya itu menampilkan A, B, dan C karena mereka hanya menampilkan huruf. Dan di sini hello greeting-nya berhasil masuk hello world.
Saya rasa jika kalian ingin mempelajari lebih dalam mengenai tipe data ini, kalian bisa membuka di Google. Cukup banyak penjelasan mengenai tipe-tipe data ini dan tips-tips dalam menggunakan tipe data dalam penjalanan program. Lalu ada juga terdapat dua tipe data, yaitu primitive data type dan non-primitive. Primitive telah kita tunjukkan sebelumnya, sedangkan non-primitive ini bersifat string. String sudah kita pelajari, array akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya, dan classes akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Saya rasa ini saja sudah cukup mengenai penjelasan tipe data. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai typecasting. Baik, di sini kita akan mulai mempelajari tentang typecasting. Setelah sebelumnya kita mempelajari data, tipe data, dan variabel, maka kita akan melanjutkan pembelajarannya mengenai typecasting. Typecasting ini sendiri terbagi dua, yaitu widening casting yang dapat dilakukan secara otomatis. Apa itu widening casting? Pasti kalian bertanya. Widening casting itu adalah sebuah penyortiran yang dimana kita mengubah tipe data yang lebih kecil menjadi tipe data yang lebih besar. Ini adalah urutannya. Byte yang lebih kecil dari short, yang lebih kecil dari char, yang lebih kecil daripada integer, yang lebih kecil dari long, dan lebih kecil daripada float, dan lebih kecil daripada double. Sedangkan narrowing casting itu hanya bisa dilakukan secara manual, yaitu adalah kebalikan dari widening, yaitu mengkonversi tipe data yang lebih besar menjadi tipe data yang lebih kecil. Dan susunannya itu terbalik, widening dan narrowing. Jadi kita cukup menghafal satu saja, maka kita akan tahu cara membaliknya. Baiklah, di sini saya sudah menuliskan contoh-contohnya. Di sini saya tuliskan my double. Maksud saya di sini saya tuliskan my integer sama dengan 9. Lalu saya tuliskan lagi double. Cara menuliskan casting ini seperti ini. Double, my double sama dengan my integer. Artinya kita buat sebuah variabel double yang bernama my double itu sama dengan nilai dari my integer. Ini dilakukan secara automatic casting, integer to double. Maka bisa kita tuliskan integer system out println my integer. Lalu kita juga bisa tuliskan system out println my double. Di sini saya sudah tuliskan apa yang akan keluar. Lalu saya buat contoh selanjutnya. Yang ini adalah narrowing. Tunggu biar kita ingat. Di sini saya buat komen. Di sini adalah widening casting. Dan yang ini adalah narrowing casting. Nah, dalam narrowing casting ini saya buat contoh double sama dengan my double, nilainya 9.7,78. Saya lupa nambahkan d-nya di sini. Lalu ada integer my int. Karena ini adalah narrowing, kita lakukannya manual, maka kita tuliskan dulu di sini. Cara penulisannya itu buka kurung, masukkan tipe data yang ingin kita casting, yaitu integer, ke dalam my double yang telah kita tuliskan di atas. Maka hal ini akan mengubah nilai double menjadi integer. Saya tuliskan lagi seperti sebelumnya, system out my double dan system out my integer. Mari kita mulai, mari kita buktikan. Lihat, nilai yang awalnya integer atau bilangan bulat di casting menjadi bilangan pecahan menjadi 9.0. Benar bukan? Dan yang untuk yang ini my double 9,78. Karena diubah menjadi integer, maka terjadi pembulatan atau pembulatan ke bawah. Maka dia menjadi nilainya 9. Saya rasa ini saja cukup mengenai penjelasan tentang casting. Maka di video ini kita telah mempelajari 3 hal, yaitu variabel, tipe data, dan typecasting. Semoga info yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian.
Nama saya Faria Juanda. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.